Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia, gimana kabarnya nih ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat semua ya ibu ya. Baik, kalau ada yang tak sehat? Tidak ada, sehat semua kan? Baik, ini nampak nenek-nenek nih ya. Tidak apa-apa kalau dipanggil nenek-nenek. Oh memang dah nenek-nenek? Udah punya cucu semua? Oh memang tak salah. Oh 7 cucu? Oh iya. Masih ada yang mudah pula. Dia berapa orang jumlah yang hadir biasanya bu? Memang segini 20. Tapi rutin nih ya. Setiap Jumat sore rutin. Memang niat belajar ya. Betul-betul niat belajar. Saya tanya ibu judulnya apa? Persiapan kematian aja lah Ustaz. Oh gitu. Udah kayak mau mati aja gitu nih ya. Baik ibu-ibu. Nah, saya kasih amal ibadah, saya kasih satu hal nanti sama ibu-ibu yang memang harus ibu-ibu perhatikan karena dia memang terlibat dalam urusan amal. Nah, nanti insya Allah kalau dah tahu, sudah tahu poinnya dan harus bisa menghindarinya. Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau nanya langsung angkat aja, nggak perlu tunggu pertanyaan, kebuka pertanyaan segala macam ya. Saya bacakan satu hadis dari Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ini poinnya langsung di sini. Nah, ini poin untuk kita sama-sama nih, bukan hanya ibu-ibu saja, termasuk saya pribadi. Kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang membuat amal ibadah ibu-ibu tak bernilai di sisi Allah. Ini kalau ibu pegang dan ibu perhatikan baik-baik. Soalnya kalau terjerumus habis kita. 6 hal yang merusak amal ibadah. Ibu tahajud, tapi tidak ada gunanya tahajud itu. Di dalam hadis yang lain kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis, man tarakas salah faqad kafara. Orang yang meninggalkan salat kafir. Kafir ya, nanti saya jelasin. Dalam hadis yang lain kata Nabi, ada 3 simpul yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat muslim orang beriman khususnya. 1 zakat, 2 puasa, yang ketiga solat. Kata Nabi, faman taraka wahidan minhudna faqad kafara. 1 di antara 3 ini mereka tidak lakukan, kafir. Oke? Kata Nabi, kata para ulama menjelaskan hadis tersebut, meskipun hadis ini terkategorikan lemah, tapi kata para ulama yang lain merujuk pemahaman terhadap hadis ini, kata para ulama, puasa, zakat sebenarnya tidak termasuk dalam urusan kekafiran. Tapi kalau salat, kata para ulama, ittafaqal ulama, sepakat semua ulama, orang yang meninggalkan salat maka dia batal, habis amal ibadahnya. La yahbitanna a'malahum, kata Allah. Allah hapus semua amal ibadah dia. Tapi ini belum pada poin intinya. Dalam hadis Nabi bukan itu, tapi ini hadis yang lain. Artinya di dalam amal ibadah kita sehari-hari itu ada yang mengintai kita, Bu. Apa yang mengintai kita? Yang mengintai kita itu perbuatan-perbuatan yang justru condong menghapuskan semuanya. Nah, ini yang paling penting tuh di sini. Contoh, ini contoh ya. Ibu-ibu beli obat karena anak sakit. Belilah obat, setelah beli obat, ibu kasih anak itu makan. Setelah kasih makan obat itu, sembuhlah anak ini tadi. Kemudian ibu-ibu bilang, kalau bukan karena obat ini, anakku tidak akan sehat. Dia sudah rusak amal ibadah dia. Ada yang mengatakan hari itu, semua amal ibadahnya di hari itu rusak. Ada yang mengatakan lagi, semua amal ibadah dia rusak semasa hidup. Tapi ulama lebih condong pada pemahaman yang pertama. Ketika dia melakukan perbuatan demikian, wa in lam yakun fi taubati, kalau dia tidak cepat taubat itu habis semua. Maka kata para ulama, hari itu saja amal ibadah yang dia buat sia-sia. Hanya karena mengakui ada yang lebih hebat selain daripada coba. Tapi kami kan tak ada niat untuk menduakan Allah, Ustaz. Nah, itu dia yang ingin kita bahas. Oke? Baik. Kata Nabi dalam hadisnya, kata Nabi dalam hadisnya itu, orang yang meninggalkan salat kafir. Saya bahas dulu kafirnya. Kafir di sini itu tidak keluar daripada Islam. Dia tidak murtad, dia tidak keluar daripada Islam. Hanya saja dia kufur. Kufur itu sama istilahnya dengan orang kafir
berbuat amal soleh, membantu, sedekah, tidak ada nilainya sama Allah. Nah, sama dengan kita yang tidak sholat, itu amal ibadah kita yang kita buat selain daripada sholat tidak bernilai di sisi Allah. Itu sama dia, makanya disebut dengan kufur dia. Kalau kafir ini kan orangnya, kafir dia. Itu orangnya. Dan kafir ini sebenarnya di dalam Al-Quran oleh ulama-ulama tafsir itu, kafir itu cuma dua. Satu orang Yahudi, yang kedua orang Nas, dan yang ketiga itu sebenarnya kafir Quraisy. Sekarang kan tidak ada orang kafir Quraisy tuh. Nah, orang Yahudi dan Nasrani. Dan Nasrani di sini itu bukan Kristen sebenarnya. Nasrani di sini itu sebenarnya masih bagian daripada Bani Israel yang pembangkang. Jadi Bani Israel itu terbagi dua, yang ada yang ke Yahudi, ada yang ke Nasrani. Jadi anak Nabi Yakub itu banyak. Nabi Yakub itu kan punya anak tuh. Banyak, satunya Yehuda, Levi, Sam'un, Benyamin, dan lain sebagainya itu anak Nabi Yakub. Ada Nabi Yusuf, kan gitu. Dari anak-anak dia nih, lahirlah keturunan-keturunan yang ada nabinya. Dari Benjamin ada nabi, dari Yusuf tak ada nabi, dari Levi ada nabi, dari Yahuda lahir Yahudi. Nah, nanti dari turunan si Levi, Benjamin terus ke bawah, nanti sampai Nabi Isa alaihissalam berubah menjadi Nasrani. Sampai sini paham ya? Bukan Yahudi tapi Nasrani. Yahudi itu cicit-cicit daripada Yahuda. Yahuda ini anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Sampai sini paham ibu-ibu ya? Kita singkatkan cerita ini, sejarah nih. Kita singkatin ini, kita kerucutin. Maka disebut dalam Al-Quran orang kafir itu dua. Yahudi, Nasrani. Nah, satu lagi yang disebutkan juga dalam Al-Quran itu orang kafir Quraisy yang hidup di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, musuh Nabi tiga ini. Musuh Nabi itu tiga ini. Di Madinah, di Mekah, musuh Nabi kafir Quraisy. Di Madinah, musuh Nabi dua. Yahudi satu, Nasrani satu. Kalau orang kafir Quraisy, mereka berada di Mekah. Sementara yang di Madinah siapa? Ada Yahudi, ada Nasrani. Yang kelak diusir sama Nabi semua. Ketika diusir sama Nabi, menjadi satu sejarah, tidak boleh orang kafir tinggal di tanah masuk ke tanah haram. Itu ada sebabnya itu, Bu. Kenapa Nabi kata, kenapa orang-orang kafir itu tidak boleh masuk ke dalam, tinggal di tanah haram. Itu ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah pertikaian dan karena mereka pengkhianat dalam perjanjian Hudaibiyah dan perjanjian lain. Singkat cerita nih. Yang kedua, loh kok sekarang ada agama-agama lain, Ustaz? Ada Hindu, Buddha segala macam. Itu dalam ajaran kita, orang-orang seperti ini disebut dengan musyrikun di dalam Al-Quran. India yang tidak Islam itu musyrik dia. Nah, semua agama yang lain itu musyrik namanya. Maka di dalam Al-Quran disebut tiga. Musyrikun, kafirun, mu'minun. Nah, kita inilah orang mukmin, mereka orang musyrik. Selain daripada Yahudi, kafir Quraisy dan Nasrani tadi, itu semuanya musyrik. Nah, Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy diartikan sebagai kafir. Sampai sini paham ibu-ibu ya? Nah, orang-orang yang tidak sholat, kata Nabi, sama seperti orang kafir. Kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainahu as-salah. Au tarikus salah dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, perbedaan kita dengan orang-orang yang kafir itu cuma satu, sholat. Jadi kalau kita nggak sholat, ya kafir. Makanya bahasanya cuman kafir di sini kita tak keluar daripada Islam. Kita tidak murtad, tidak keluar daripada Islam. Cuma, ada cumanya. Ya yang kita buat tidak ada gunanya sama sekali. Kita meninggalkan sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, kata Imam Az-Zahabi, bukan pertanyaannya, pernyataannya kata Imam Az-Zahabi, yang meninggalkan sholat ini, kata Imam Az-Zahabi masuk pada dosa besar. Sampai sini paham ya? Nah, dosa besar itu, Bu, ada 76. Sedikit apa banyak? Banyak banget. Sudah pernah Ibu pelajari? Belum? Pernah dengar? Siapa? Sudah membahas itu sampai selesai 76. Sudah dibahas sampai selesai? Belum. Sampai sekarang masih kan? Masih jalan kan? Oh sayang, 76 itu dosa besar. Kata Huzaifah ibn al-Yaman sama Nabi. Kata Nabi begini. Datang sahabat Nabi kepada Nabi. Yang ditanya bagaimana ibadah, sholat, tahajud, duha. Gitu. Tapi Huzaifah tidak nanya begitu. Kata Huzaifah, apa saja dosa-dosa itu? Kalau kami tahu, kami bisa menghindari. Tapi kalau kami tidak tahu, bagaimana cara kami menghindari? Nah itu dia. Poin ini kemudian menjadi persoalan oleh Huzaifah. Dia harus tahu apa saja dosa-dosa itu.
Nah, Imam Az-Zahabi merangkum sekian banyak hadis, dikumpulkan sama Imam Az-Zahabi. Nah, setelah dirangkum oleh Imam Az-Zahabi, dituliskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. 76 dosa besar. Bukan kecil, besar. Nah, apa konsekuensi dosa besar itu? Banyak konsekuensinya. Dan apa nerakanya? Ada neraka-neraka tertentu. Dan itu dosanya besar. Termasuk salah satunya tarikus sholat. Meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat ini, Ibu, dalam istilah kalau kita belajar akhlaknya, maka hukum meninggalkan sholat ini kafir. Kafir tidak keluar daripada Islam, tapi dia berdosa. Masuk dalam neraka. Nerakanya Allah sebutkan. Apa nerakanya? Sakar namanya. Neraka apa namanya? Sakar. Itu janji Allah tuh buat neraka bagi orang yang tidak sholat. Sakar. Cuma ini dikaji lagi dalam urusan fikih. Neraka sakar ini kata para ulama dikaji dalam ulama-ulama tafsir, ulama mufassirin itu, kata ulama tafsir itu kalau neraka sakar itu hanya orang yang lalai sholat, kata Ibnu Katsir. Tapi kalau dia sengaja tinggalkan sholat, nerakanya jahanam, kata dia. Coba bayangkan tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu-ibu berharap enggak anak-anaknya nanti sama satu keluarga kita dikumpulkan di surga, mau enggak? Kata Allah, wa alhiqnahum bis salihin. Kami kumpulkan mereka satu keluarga yang soleh-soleh, kata dia. Yang tidak soleh tidak dikumpulkan. Nah, ini poin penting bagi kita. Jadi Bu, mohon maaf ya, kenapa sekarang ini kita nih hancur lebur begitu? Bukan kita, mereka yang hancur. Itu karena satu saja, jauh daripada salat. Saya katakan sama Ibu, wallahi umat muslim itu rusak cuma karena dua perkara saja. Satu meninggalkan Al-Quran, satu meninggalkan salat, yang kedua meninggalkan Al-Quran. Selesai. Satu karena kita meninggalkan sholat, yang kedua kita meninggalkan Al-Quran. Dua ini tidak dilakukan oleh umat manusia, orang muslim, maka bisa dipastikan kehidupan orang muslim itu tidak benar. Tapi Ustaz, meskipun dia tidak sholat, tapi kaya terus dia. Bentar lagi. Benar, bentar lagi. Ila an yatuba, sampai dia bertobat. Kata Allah sampai dia bertobat. Baru satu nih, kan gitu. Dan ini belum selesai nih, kita selesaikan. Nah, sekarang Ibu-ibu, salat itu kita kaji dulu dalam persoalan dosa besar, ya. Ini termasuk salah satu di antara sekian banyak yang merusak amal ibadah kita. Tadi kan ada judul kita adalah 6 yang merusak amal ibadah. Nanti kita sampaikan yang 6 hadis ini, tapi kita tambah dulu yang pertama, yang utama. Salat ini, oke? Baik. Dalam istilah salat, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin. Kenapa kalian tak salat? Kenapa kalian masuk neraka sakor, kata Allah dalam ayat itu? Dijawab, kami tidak salat. Kami juga tidak memberi makan orang miskin atau anak yatim. Lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Lihat nih, orang yang cuek dengan orang miskin. Nerakanya juga sakor. Apalagi orang yang mengambil haknya orang miskin. Nerakanya apa itu? Di atas sakor. Karena dia zolim. Zolim itu nerakanya jahanam itu sudah. Ini panjang cerita nih Bu, kalau ke mana-mana ya. Kita cut lagi itu yang lain-lain tuh ya. Kita poinkan lagi. Salat. Kembali lagi ke salat. Kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, meskipun hadisnya lemah ini, kata Nabi, ada 15 kerugian yang akan dialami orang yang meninggalkan salat. 15. Tapi tak kita sebutkan semua. Salah satu di antara 15 itu Allah cabut keberkahan rumah tangga dia itu. Jadi kalau kerjanya suka berantem. Jadi kalau ibu-ibu sering lihat ada rumah tangga yang suka berantem. Perhatikan beberapa poin. Satu, perhatikan sholatnya. Perhatikan sholatnya. Yang kedua, perhatikan hubungan mereka. Jadi hubungan rumah tangga itu. Kalau suami istrinya baik, sholatnya rajin, baca Qur'annya oke. Sedekahnya baik, insya Allah jalannya baik. Tak pun dia kaya. Tapi mesti ada ketenangan yang Allah berikan. Tapi salat tidak, baca Quran apa tak lagi, itu mesti ada kerja, ada aja yang dibuat itu. Berantem lah, anaknya lah, inilah semuanya. Karena Allah cabut keberkahan dia. Tapi justru kata Allah ada 5 hal kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang menjaga salat 5 waktu. Salah satu di antaranya adalah masuk surga tanpa hisab. Jadi ibu-ibu yang jaga salat 5 waktu, itu kata Allah kata Nabi masuk surga tanpa hisab. Meskipun hadisnya dhaif. Tapi kata para ulama sekalipun hadis ini dhaif, boleh diamalkan. Itu 5. Baik, kita kembalikan poin. Nah,
Dalam urusan sholat ada 4 hal. 1, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Oke. Yang kedua, orang yang lalai dengan sholat. Yang ketiga, orang yang memang tidak mau melaksanakan sholat karena disebabkan sesuatu. Yang keempat, orang yang mengingkari kewajiban sholat. Ini ada semua nih karakternya nih. Yang pertama, orang yang tidak melaksanakan sholat. Sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang lalai dengan sholat. Yang ketiga, orang yang tidak sholat karena ada sebab. Yang keempat, orang yang mengingkari kewajiban sholat. Beda apa tidak? Semuanya, keempat-empat ini pelakunya ada. Kita mulai dari yang pertama, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat ini, kata para ulama, tidak ada ampun. Mereka Allah hapus semua amal ibadahnya, apapun kebaikannya. Tapi Ustaz, sholatnya rajin, puasanya rajin Ustaz. 30 hari selesai Ustaz. Tak ada gunanya sama Allah, tidak ada. Cuma kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Al-Kabair itu, dalam kitab Al-Fatawanya Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang begini. Salat ya salat, puasa ya puasa. Jadi hitungannya masing-masing. Tapi saya tak sejalan dengan itu. Saya sejalan dengan Imam Az-Zahabi. Apa maksudnya? Orang yang tidak salat tidak Allah terima apapun ibadahnya. Di dunia dia baik, di akhirat dia tak dapat apa-apa. Jadi kita sedang menumpuk pahala dengan perbanyak bersedekah, ternyata kita tidak sholat, tidak Allah terima amal ibadah kita. Sampai sini paham Ibu-Ibu? Jadi kita tidak diterima oleh Allah sholatnya. Ibadah kita yang lain tidak diterima, sia-sia. Bahkan ada satu perbuatan, man shalla yura'i faqad asyraka, kata Allah. Kata Nabi, orang yang sholat pengen dipandang orang lain, syirik dia. Jadinya kan riak sebenarnya. Tapi riak itu dianggap syirik coba. Dalam hadis Nabi. Man shalla yura'i, man shoma yura'i, man sadaka yura'i. Barang siapa yang sedekah, yang salat, yang puasa untuk mengharapkan dipandang, katanya, dipuji. Nah, mereka semua itu syirik. Faqad asyraka. Asyraka itu syirik. Syirik itu artinya apa? Kufur, Bu. Tidak ada Allah terima amal ibadahnya. Sama halnya kita bersedekah. Kemudian sedang bersedekah. Oh, kau tidak tahu tadi aku infaknya berapa? 200.000 loh. Nah, itu maksudnya itu. Sama. Jadi baik, kembali kepada poin tadi. Jadi kata para ulama, di dalam hadis Nabi itu ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Orang yang sholat 5 waktu di akhir waktu, itu sholatnya orang munafik. Sementara orang munafik itu nerakanya jahanam. Itu kalau dia sholat tapi takhir, mengakhirkan waktu. Itu saja nerakanya jahanam. Lah gimana kalau orang yang memang tidak sholat sama sekali? Sampai sini paham ya? Ada orang tidak sholat sama sekali. Ayolah kita sholat, lanjutlah dulu. Nanti saya sholat. Padahal dia tak sholat memang tak mau sholat dia. Dengan alasan, aku belum bersih, aku belum suci. Kalau ada orang begini besok sama ibu-ibu, ibu bilang aja langsung. Sampai kiamat kau tak akan bersih. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tak akan pernah bersih hati kita nih. Tak akan. Apapun yang kita buat. Karena keliling kita nih sekarang nih, hari-hari kita nih memang sedang menghantui kita untuk tidak seperti itu gitu. Artinya kita harus kuat-kuatan sekarang. Gitu. Jadi kalau menunggu hati bersih, menunggu hati kita pantas untuk beribadah, tidak bisa, Bu. Tidak, kapan kita mengakui diri kita pantas? Kapan kita mengakui diri? Iya, baik. Sekalipun pakaian dia tak bersih misalkan. Anggap sekarang pakaian tak bersih. Jadi kita lebih meninggalkan sesuatu. Bayangkan orang tak sholat, mohon maaf ya, dalam perjalanan ibu safar, ibu haji atau umroh. Di dalam pesawat. Sepakat semua ulama itu kecuali satu, Imam Abu Hanifah tidak boleh pakai tayamum. Lah ibu bawa air, dari mana airnya? Sedangkan bawa botol aku aja nggak bisa. Ke kamar mandi bagaimana? Kamarnya terus bagaimana kami sholat, Ustaz? Apa kata para ulama? Dikumpulkan persoalan ini kata para ulama. Wajib sholat lihurmatil wakti.
Kita tetap wajib sholat untuk menghormati waktu. Sampai di Jeddah baru kita ulang sholat lagi. Artinya apa? Yang begitu saja jelas harus sholat. Lah ini hanya karena pakaian. Oke. Sekarang pertanyaannya. Kami tidak bawa kain sarung, Pak Ustaz. Sholat ajalah. Masalah diterima tidak terima itu urusan Allah. Yang penting kewajiban kita lakukan. Kecuali, ada kecualinya. Ibu-ibu yakin dengan sangat bahwa pakaian yang kita pakai ini penuh dengan najis yang jelas nempelnya. Contoh. Sedang celana itu memang tadi kita sedang membersihkan tempat sapi teng. Lah kena memang tai itu ke celana gitu. Itu kan jelas, zahir. Bagaimana caranya, Ustaz? Ada dua pandangan para ulama. Satu diqadha saja, yang kedua cepat pulang. Kalau tidak pinjam celana kawan. Oke, atau maka sebelum itu lakukan persiapan. Memang itu yang harus kita lakukan. Atau memang jangan-jangan kita memang tidak mau sholat. Tapi kalau kita lupa Ustaz, betulan lupa bawa sarungnya, lupa ini, ganti dengan kawan, gantian. Tapi kami berlima di sini semuanya kena najis semua. Maka mohon maaf, saya bukan membolehkan. Ulama tidak membolehkan, tapi kata para ulama, kembali ke rumah, bersihkan badan, sekalipun waktu sholatnya sudah berlalu, lakukan qadha salat. Kata mazhab Imam Syafi'i, lakukan qadha salat. Sebegitunya Allah berikan jalan bagi kita, masih tak mau sholat kah? Kan begitu. Itu satu. Jadi ada orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Jadi sengaja meninggalkan sholat ini perkara penting. Nah, tidak berlaku apapun bagi mereka, kecuali memang mereka mendapatkan azabnya Allah. Karena azabnya adalah neraka dan nerakanya itu jahanam. Tapi bagaimana dengan perkataan Allah dalam Al-Quran? Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kata Ibnu Katsir, kata ulama yang lain, itu hanya orang yang lalai dengan sholat. Orang yang lalai dengan sholat. Nanti kita lihat lalai sholat itu seperti apa maksudnya. Sampai di sini sudah paham ya Ibu ya? Disepakati oleh para ulama, orang yang sengaja meninggalkan sholat, mereka berdosa. Itu sepakati semua ulama. Tapi ulama berbeda pendapat tentang neraka yang diterima. Ada yang mengatakan sakar, ada yang mengatakan orang tersebut masuk neraka jahanam. Saya lebih condong mengatakan, saya mengikuti ulama yang lain, lebih condong mengatakan neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam? Karena orang yang cuma melalaikan sholat saja dikategorikan munafik, apalagi kalau mereka tidak sholat sama sekali. Nah, orang munafik nerakanya jahanam. Sampai sini paham ya Ibu ya? Baik, sekarang kita masuk poin yang kedua. Namanya lalai dengan sholat. Lalai ini banyak. Mengakhirkan waktu, lalai karena pekerjaan, lalai karena sesuatu yang tak penting, ghafiluna anha, mereka sengaja melalaikan waktu untuk sengaja memundur-mundurkan waktu. Kita ambil yang pertama. Ada orang lalai sholatnya, tapi ada faktor yang sangat urgent. Maka kata para ulama ini tidak masuk dalam kategori neraka sakar. Contoh, ibu-ibu sedang mengantar kawan yang sekarat atau ke rumah sakit. Tiba-tiba azan berkumandang. Ibu harus menawankan dia dulu. Sampai selesai urusan dia, baru kemudian ibu sholat. Ini tak masuk dalam kategori ta'khirus sholat. Melalaikan sholat atau mengakhirkan sholat tak masuk. Karena ada sebab. Tapi ibu-ibu main HP, azan berkumandang, qomat sudah lewat, sholat selesai, masih juga belum sholat. Orang sudah doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih main HP. Dan ibu masih belum sholat. Atau ibu-ibu sedang masak, selesai masak justru main HP, belum juga sholat. Ini namanya lalai. Yang kayak gini namanya lalai. Lalai disebabkan faktor urusan dunia yang tidak bermanfaat. Oke. Tapi Ustadz, ada lalai dengan kondisi yang dilakukan oleh pondok pesantren. Itu bukan lalai, tapi takhir, mengakhirkan waktu. Harusnya azan zuhur itu jam 1.30, jam 1. Tapi karena ada program pendidikannya di sekolah itu sampai jam 1, maka azannya dimundurkan jam 1.30. Itu tidak masuk dalam lalai. Dan tidak masuk dalam takhirul waktu. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Makna tepat, sholat tepat waktu dan sholat di waktu yang tepat. Ini berbeda.
Ibu-ibu dengar azan langsung sholat. Itu namanya sholat tepat waktu. Ibu-ibu sholat azan sudah berkumandang, tapi karena ada pekerjaan yang belum selesai dan memang urgen harus diselesaikan, ibu-ibu selesaikan. Baru kemudian ibu sholat. Itu namanya sholat di waktu yang tepat. Bukan sholat tepat waktu, sholat di waktu yang tepat. Tapi kalau ibu sholat zuhur di waktu asar, itu namanya itu bukan lalai lagi, itu memang itu merusak namanya. Sampai sini paham ibu-ibu ya? Baik, ini yang harus, jadi kita harus bisa memilih-milih dulu ini, memilah-milah dulu. Karena kita tidak bisa menghakimi sesuatu. Kau salat kau lalai. Tapi yang bilang tuh kan nggak tahu kalau dia sedang dari mana gitu. Sedang ada hal yang urgen kah dan apakah. Contoh ibu masuk rumah sakit. Jam 12 pemeriksaan, jam 12.30 azan. Dan pemeriksaan baru selesai jam 2. Kira-kira ibu lalai enggak? Ya nggak bisa dikatakan lalai. Kenapa? Karena memang ada hal yang urgen yang kita lakukan dalam pemeriksaan dan segala macam. Sampai sini paham ya ibu ya? Nah, adakah lalai yang memang ternyata masuk dalam kategori yang tidak dibenarkan? Ada, itu tadi. Main HP, pekerjaan yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. Nah, ada yang paling berbahaya di antara kelalaian ini. Orang yang sholat di akhir waktu. Sudah mau masuk sholat asar, setengah jam lagi asar, dia baru sholat. Ini yang paling berbahaya. Kecuali urgen, kecuali dia terjebak macet, kecuali dia terjebak dalam keadaan dalam urusan yang betul-betul syar'i, urgen syar'i ya, ada alasan karena uzur syar'i. Karena uzur-uzur itu hal yang dibenarkan tapi syar'i, betul-betul yang betul-betul membutuhkan waktu. Nah, itu tidak bisa kita masukkan dalam kategori lalai, itu tidak bisa. Nah, ada orang yang sholatnya di akhir waktu. Nabi tadi dah bilang, kata Nabi, ada orang yang sholatnya di akhir waktu, itu sholatnya orang munafik, kata Nabi. Nah, jadi sholatul munafik fi akhiril waktu, kata Nabi. Sholatnya orang munafik itu sholat di akhir waktu. Nah, bagaimana sholatnya orang munafik ini? Sholatnya orang munafik ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusalah. Ada orang yang sholat main-main, malas-malasan, itu sholatnya orang munafik. Nah, sholatnya orang main-main dan malas-malasan ini tidak mungkin tepat waktu. Kenapa gitu? Karena dia tidak mungkin bergegas untuk sholat. Karena masih ada hal-hal lain yang harus dia kerjakan. Dari hal entah itu main gamenya, main judi online-nya, segala macamnya. Kalau udah mepet, jam setengah jam mau selesai. Ntar lagi mau sholat, berhenti dulu. Baru dia sholat. Itu sholatnya orang munafik begitu. Nah, orang-orang munafik begini, itu tidak mungkin nerakanya itu neraka biasa. Allah kata innal munafikina fi darkil asfal minan nar, kata satu. Yang kedua, jami'al munafikina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang munafik nerakanya jahanam. Di keraknya neraka itu. Dan itu nerakanya jahanam. Itulah kenapa alasan saya katakan orang munafik nerakanya jahanam. Sementara orang yang meninggalkan dengan sengaja itu sebenarnya lebih daripada jahanam kalau ada. Neraka dalam Al-Quran ada 8. Pintu daripada bapak neraka itu jahanam itu. Sampai sini paham ya ibu ya? Baik. Maka kembali kepada poin tadi. Nah itu dia. Orang yang sengaja melalaikan salat. Yang sengaja meninggalkan sholat, kemudian lalai dengan sholatnya itu, sholatnya setelah setengah jam lagi. Gimana kalau seandainya 5 menit lagi mau asar dia baru sholat zuhur? Ya lebih parah lah berarti. Semakin mundur semakin parah. Semakin kencang dia mengakhirkan sholatnya. Nah ini yang harus kita pahami. Nah sebagian ulama mengatakan neraka orang lalai-lalai begini, itu adalah nerakanya sakar. Tapi kata para ulama yang lain nerakanya jahanam. Karena memang ya, begitu tuh jahanam. Nah, kalau sholatnya orang munafik, ada yang lebih berat bagi orang munafik. Athqaluha 'alal munafiqin. Apa itu sholat yang paling berat bagi orang munafik? Isya dan subuh. Al-isya wa subh athqalu 'alal munafiqin. Huma athqalu 'alal munafiqin. Kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, 2 sholat yang memang berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Munafik janjinya Allah jelas dalam Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori munafik. Itu yang kedua, lalai. Yang ketiga, ada orang yang meninggalkan sholat, tapi kondisi meninggalkan sholatnya ini tidak disengaja. Namanya rufi al-qalam an thalathin. Orang yang meninggalkan sholat tapi tidak sengaja, dalam arti lain adalah orang yang tidur sampai dia bangun, tertidur sampai dia bangun. Ini tidak bisa diartikan sembarangan. Jadi ibu tidur, kemudian terbangunnya maghrib, asar lewat. Pertanyaannya adalah alarm hidup nggak?
Sudah dibangunkan atau belum? Nah, ini poin penting. Alarm sudah dihidupkan dan tidak terdengar. Orang tidak ada di rumah, tapi alarm sudah kita hidupkan. Atau memang tidak sengaja karena ibu kecapean, ketiduran. Dan memang tidak ada orang di rumah dan tidak kedengar apapun. Maka ketika dia terbangun, dia langsung sholat. Salah tapi tidak berdosa. Salah tapi tidak berdosa. Kenapa saya katakan salah tidak berdosa? Karena orang seperti ini dimaafkan oleh Rasul, dimaafkan oleh Allah. Cuma dia nggak dapat dosa. Karena gimana cuma menghakimi orang yang lupa, orang yang tertidur? Nggak bisa. Orang lupa, orang tertidur itu nggak bisa dihakimi. Apalagi orang gila. Orang yang tidak bisa dihakimi itu orang gila, orang lupa, orang tertidur. Apa yang mau dihakimi? Nggak ada yang bisa dihakimi. Maka Allah sendiri pun tidak menghakimi mereka. Cuma ketika dia bangun, dia langsung sholat. Langsung sholat. Namanya qada. Kata mazhab Imam Syafi'i yang boleh kodok itu yang seperti ini. Kata dia. Sampai sini paham ya? Ibu ya? Baik. Yang kedua, orang yang tertidur kemudian terbangun. Yang kedua, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga, orang yang gila, orang yang akalnya kurang sampai dia sadar. Nah, ini poin penting ini. Tapi kan tidak ada yang mengaku gila. Makanya kata guru saya itu, orang gila langsung masuk surga. Jadi kalau ada yang mau masuk langsung surga, jadi gila aja kata dia. Karena mungkin kita jadi gila gara-gara mau masuk surga kan. Tapi memang karena orang gila tidak bisa dihakimi, tidak bisa dihukum. Loh kapan bisa dihukumi? Sebelum dia gila. Tapi dia gila dari kecil Pak Ustaz. Oke, berarti dia gila dari kecil. Sampai kapan dia? Ternyata setelah dewasa dia sehat. Nah setelah dia sehat dihukumi. Sampai sini paham ya? Jadi salah satu syarat hukum syar'i itu berlaku bagi mereka yang balik dan berakal. Kalau tak balik tak berakal ya bagaimana caranya? Balik tapi belum tentu berakal. Dan balik berakal ini berbeda. Sampai sini paham ya Ibu ya? Ada 3 kata Nabi. Yang orang meninggalkan sholat, tapi mereka meninggalkan sholat itu karena tidak sengaja. Salah tapi tidak berdosa. Nah, jadi dia ada salah yang berdosa dan ada salah yang tidak berdosa. Hampir maghrib ya. Kalau sholatnya sah saja, bangun langsung sholat. Tapi jangan pula dulu bangun habis itu masak pula dulu, tunggu pula air tidak. Tidak boleh ada aktivitas yang lain. Sholat langsung. Ya maksudnya aktivitas ini ya bangun, kucek-kucek mata sesuai dengan sunnah Nabi, langsung ke kamar mandi, wudhu, bersihkan dulu muka. Tidak ada masalah. Karena kita baru terbangun. Dan kecuali alarm kita dengar, terbangun sebentar, habis itu kita tidur. Belum lagi, bentar lagi masih terasa capek. Tidur lagi, itu tidak berlaku itu. Tidak berlaku itu. Nah, ini kalau mau lihat kayak gini, silahkan Ibu. Silahkan Bu. Kalau mau lihat ini berlakunya di mana, tengok di pesantren. Diinjak-injak sudah, disiram air, masih juga nggak bangun. Itu ada karakter santri yang begitu itu. Susahnya minta ampun bangunnya itu ada. Sampai sini paham ya Ibu ya. Baik, itu yang keberapa tadi? Ketiga. Rufi'al qalam an thalathin. Mereka meninggalkan sholat karena ada 3 perkara yang memang itu bukan disengaja. Nah yang terakhir ada orang yang mengingkari kewajiban sholat. Nah, itu ibu-ibu tahulah itu nama orangnya kan. Ade Armando itu. Katanya tidak ada dalil wajib sholat. Nah, orang yang mengingkari kewajiban sholat itu bukan kafir lagi. Itu sudah munafik. Iya, kafir. Iya dia. Tapi sama kufurnya. Dan ini lebih berbahaya. Nerakanya udah zahir itu. Nerakanya jahanam itu jelas banget itu. Jelas-jelas sholat itu wajib. Kata dia tak wajib. Karena nggak ada dalilnya. Kata dia. Bahkan tidak ada dalil sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Kata dia. Nah, itu kalau dia bilang begitu. Berarti tandanya memang dia sudah kafir. Dia. Kafir dalam arti kata kufur dan munafik. Itu orang-orang seperti itu munafik. Jadi berat bagi orang yang mengingkari kewajiban syariat itu berat. Puasa, zakat, sholat, haji, segala macam itu kan syariat. Dan jangan sampai ada di antara kita yang mengingkarinya. Karena orang yang mengingkari kewajiban syariat itu, maka mereka terjerumus dalam kekafiran. Mereka bisa dikategorikan munafik yang hakiki. Munafik yang sebenar-benarnya munafik. Apa maksudnya sebenar-benarnya munafik? Begini, ibu pernah berbohong apa tidak? Pernah nggak ibu? Siapa di antara ibu yang nggak pernah dari kecil sampai sekarang nggak pernah bohong, angkat tangan? Itu pasti bersih itu. Pernah bohong Bu? Sekarang saya tanya, karakter orang munafik itu apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berdusta, kalau dia berbicara dusta. Pernah kan kita berbohong kan? Berarti kan kita semua munafik kan? Cuman munafiknya kecil. Tapi ada yang lebih besar munafiknya tadi, mendustakan yang tadi.
Yang tadi saya bilang yang terakhir tadi. Sholat tak wajib, zakat tak wajib, puasa tak wajib kata dia. Sama halnya ketika ibu-ibu mengingkari sunnahnya daripada poligami, pasang pakai cadar, itu kan sunnahnya Nabi. Nah kalau kita bilang itu bukan sunnah, itu hanya adat istiadat, itu berarti tandanya orang-orang seperti itu sedang terjerumus dalam dosa besar. Sampai sini pahami ibu ya? Baik. Yang keempat. Nah sekarang dari pembahasan tadi tersampaikan oleh kita semua bahwa satu di antara sekian banyak perbuatan yang bisa menghapus amal ibadah kita, ada dua hal ibadah yang sangat bermasalah, dua hal perbuatan yang sangat menjerumuskan kita dalam neraka jahanam tersebut. Satu, sholat. Yang kedua, syirik. Syirik ini ada dua, besar dan kecil. Kapan waktu kita bahas saja. Kalau kita ketemu lagi kita bahas. Syirik besar dan kecil. Pokoknya syirik dah, besar kecil. Kalau besar itu baik nyembah berhala dan lain sebagainya. Yang kecil itu riya, sum'ah, takabur. Pokoknya riyaknya, sum'ahnya. Sum'ah itu selalu ingin didengar tapi tidak mau dengarkan orang lain. Takaburnya, sombongnya, mutakabirun kan gitu. Kemudian ujub. Ini ujub, riya, ini beda-beda tipis saja. Dan selalu ingin diri dia yang dipandang segala macam. Itu sama dengan ujub, riya. Nah orang seperti ini terjerumus dalam perbuatan syirik kecil. Makanya dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, man shalla yura'i faqad asyraka. Mereka yang sholat pengen dipandang oleh manusia maka mereka syirik. Orang yang melakukan syirik besar dan kecil sama Pak, Bu, sama kondisinya amal ibadah mereka Allah Ta'ala. Amal mereka Allah Ta'ala. Kalau syirik kecil sampai dia bertobat kepada Allah dan sampai menghilangkan riyaknya. Yang syirik besar mereka tidak Allah terima dari dulu sampai sekarang. Sejak kapan dia mulai ibadah? 80 tahun. Dia mulai ibadah umur 20 tahun misalkan. Dari umur 20 sampai umur 60 atau umur 70. Dia kemudian di umur 71. Dia datang ke dukun dan percaya kepada dukun. Mulai dari umur 71 ke belakang sampai 20 tadi. Ke bawah tadi. Allah hapus semua. Sampai sini bisa pahami? Itu kalau syiriknya besar. Silakan Bu. Kalau sholatnya ditinggalkan sengaja, ya Allah hapus, tidak Allah terima. Ya, benar. Nah, betul. Maka perbanyaklah ibadah begitu ya. Baik. Benar-benar. Bahkan ya, bahkan sama seperti Najwa Shihab. Kata Najwa Shihab, kenapa tidak pakai kerudung ketika diwawancarai? Kata Najwa Shihab begini, surga itu untuk menuju surga itu banyak jalan. Bisa lewat jalan yang lain. Nggak perlu, pertanyaannya satu aja. Yakin amal ibadah yang lain diterima dulu? Tidak pakai jilbab itu sudah zahir dosanya. Tapi ibadah yang lain kan kita belum tahu diterima apa tidaknya. Kita ambil contoh, ibu-ibu berjilbab, yakin pakai jilbab ibu-ibu ini diterima oleh Allah ibadahnya? Ibu-ibu rajin sholat 5 waktu. Pertanyaannya, ibu yakin sholat 5 waktu ibu itu diterima? Yakin tidak ada yang batal? Yakin tidak ada yang tidak membuat tidak sah? Itu satu. Sampai sini paham? Yang kedua, persoalan sholat. Awal ma yuhasab yaumal qiyamah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat, sholat. Pertanyaannya, lah kalau dia tidak sholat apa yang mau dihisab lagi? Oh tunggu ibadah yang lain. Baik, kita lihat ibadah yang lain. Pertanyaannya ibadahnya apa? Ada ibadahnya sedekah. Ada puasa. Pertanyaannya, dia yakin ibadah yang dia lakukan ini Allah terima? Tak sengaja mungkin ketika dia bersedekah, apa dalam hati dia bilang, wah inilah sedekah terbaikku. Secara tidak langsung sudah kena riya. Atau dia sudah mengatakan diri dia paling baik. Tak sengaja dia tengok, si fulan. Meskipun dalam hati, si fulan cuma sedekah 5.000, aku 100.000. Dalam hati dia. Meskipun dalam hati. Pertanyaannya, apakah kita yakin dengan amal ibadah kita ini tidak ada seretan sedikit pun daripada perbuatan yang diterima atau tidaknya? Ini yang paling penting. Karena kalau kita tidak yakin, pertanyaannya, apakah kalau pertanyaannya begini, apakah ibadah-ibadah yang lain
bisa mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita lebih baik? Mungkin bisa. Karena hidayah itu datang dari Allah. Bisa jadi hidayah datang dari sedekah. Tapi kalau dia tidak salat, dia akan menghapus semua amal ibadahnya. Iya, menghapus semua amal ibadahnya, kata Nabi. Orang kafir, perbedaan kita dengan orang kafir cuma satu, salat. Sekarang pertanyaannya, kalau hadis Nabi mengatakan, apakah orang yang melakukan sedekah sementara dia tidak salat, Allah terima amal ibadah? Secara hukum hadis tadi tidak Allah terima. Tapi secara kemanusiaannya, Allah terima tidak? Allah terima. Pertanyaannya, Allah bisa ridho nggak dengan hal tersebut? Bisa saja Allah ridho. Kalau Allah ridho dengan sedekahnya dia tadi, maka Allah akan berikan hidayah agar dia bisa salat. Nah, pertanyaannya, sudah 10 kali dia sedekah, tapi dia tetap tidak sholat. Pertanyaannya kita kembalikan. Apakah Allah ridho dengan itu? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Nah, maka para ulama ketika ditanya pertanyaan yang sama tadi, kata para ulama, ada yang mengatakan sedekah itu dihisap sendiri, sholat dihisap sendiri. Berarti kalau sholat dihisap sendiri, dia tidak kufur. Nah, saya meyakini itu. Kalau sholat, dia tinggalkan tapi hisapnya sendiri, sementara tidak bisa mengcover, sementara yang lain hisapnya sendiri, berarti ada berartinya dia tidak kufur. Tapi kata para ulama, kufurnya ketika tidak sholat aja, Pak Ustaz. Ya memang ada yang mengatakan demikian, tapi saya beranggapan dan berpahamkan sama seperti Imam Az-Zahabi. Kenapa sholat yang pertama yang dihisap? Satu. Yang kedua, perbedaan kita dengan orang kafir ya sholat. Sekarang saya tanya ibu-ibu, berarti orang kafir yang tidak sholat itu masuk surga juga? Diridhai oleh Allah juga? Orang kafir yang tidak sholat. Makanya banyak orang kafir baik-baik. Tapi apakah orang kafir yang baik-baik itu masuk surga? Enggak. Orang kafir yang baik-baik itu tidak masuk surga loh. Jangan pahami bu, jangan ragu. Ini iman, ini akidah. Orang kafir baik, orang Cina baik banget deh. Selalu memberi ibu makanan. Kalau ibu belanja dikasih diskon. Sementara belanja di tempat orang muslim, boro-boro diskon, malah harganya lebih mahal. Sekarang saya tanya ibu lebih mending mana? Salat lebih mending belanja di tempat kafir atau di tempat muslim? Yakin muslim? Nah, kalau ada yang begitu berarti tandanya imannya kokoh tuh. Saya lebih baik belanja di tempat muslim, Ustaz. Kenapa? Meskipun itu mahal, tapi aku anggap bersedekah untuk diri dia. Satu. Yang kedua, pertanyaan saya. Ini akidah kita. Pegang baik-baik. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim kalau tidak mati dalam keadaan kafir mati masuk surga. Ini paham dan akidah. Seburuk-buruknya muslim mati dia tidak mati dalam keadaan kafir mati masuk surga. Sebaik-baiknya kafir kalau dia mati masuk neraka, kecuali mati dalam keadaan berislam. Itu yang harus kita. Tapi kan tidak begitu dalam pahamnya kaum liberal-liberal yang merusak itu. Kata kaum liberal itu, masa iya? Nah, kata mereka. Jadi ada yang memancing kalimat ini sebenarnya. Apa kata mereka? Masuk surga itu bukan diukur dengan sholat. Nah ini bahasanya orang liberal bu. Orang yang tidak suka dengan Islam. Orang yang tidak suka, yang menganggap kita ini terlalu berlebihan dalam beragama. Sebenarnya tidak. Kita tidak berlebihan. Kita merujuk kepada pemahaman hadis Nabi. Ada Al-Quran yang jelas. Nerakanya jahanam. Bahkan sampai dikatakan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat itu bahkan termasuk yang mengingkari kewajiban sholat itu. Kalau mereka tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah, maka mereka bisa kekal di dalam neraka. Coba bayangkan. Pertanyaan saya di situ. Maka meskipun ada pemahaman yang berbeda, itu tidak ada masalah. Karena itu tergantung cara memahami hadis dan ayat tersebut. Saya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Dan sejalan dengan pemahaman Imam Az-Zahabi dan beberapa ulama yang lain termasuk ulama Syekh Abdul Razak, kata beliau, orang yang meninggalkan sholat sebagai satu tiang pertama, kalau dia sudah tak sholat gimana yang lain? Nah, karena ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, ada seorang sahabat sholat dia, setelah sholat dia mabuk dia setelah sholat itu mabuk. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si Fulan ibn Fulan sholat, tapi setelah sholat dia mabuk lagi, itu gimana itu? Kata Nabi, ntar sholatnya bakal merubah perilakunya. 2 bulan kemudian datang lagi sahabat tadi. Ya Rasulullah, aku sudah tidak pernah melihat Fulan ibn Fulan itu mabuk lagi. Apa kata Rasulullah? Sudah kukatakan kepadamu bahwa sholat merubah segalanya. Nah sekarang bagaimana? Apakah bisa sedekah? Apakah bisa puasa mengantarkan mereka untuk membuat mereka lebih rajin sholat?
Tapi kalau sholat membuat orang bisa sedekah, iya. Sholat bisa membuat orang sedekah. Tapi justru sebaliknya, belum tentu sedekah itu bisa mengantarkan kepada sholat. Maka bagi saya, pondasi yang paling penting itu, maka ada bahasa para ulama itu begini. Bejat sebejat apapun dia, selagi masih sholat biarkan. Tapi maksudnya biarkan di sini, biarkan dia tetap sholat, tapi tetap selalu untuk dinasihati kan gitu. Tapi bukan berarti, nak tidak apa-apa nak kau bejat-bejat lah, yang penting kau sholat. Tidak bisa begitu. Itu bukan itu maksudnya gitu. Maksudnya adalah sekalipun dia dalam keadaan berandal, bejat dia, tapi tetap selalu ingatkan kepada dia sholat. Nah, saya punya kawan begitu dia. Pokoknya ahli lah, ahli minum khamar lah, ahli judi juga lah kan gitu. Pemain perempuan, judi, khamar lah. Tapi dia tetap sholat, Bu. Kadang mulutnya itu tahu kita baunya bau apa itu kita tercium. Tapi bisa Ibu bayangkan, sekarang dia ahli apa? Punya pondok pesantren tahfizul Quran dan dia pimpinannya. Dan dia dan dia sekarang sudah hafal Quran 30 juz. Siapa yang tahu jalan hidup orang? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau istilah masuk surga karena rahmatnya Allah, betul. Masuk surga itu ridhonya Allah. Tapi pertanyaannya, kalau kita tidak ibadah, apakah Allah memberikan rahmat kepada kita? Misal, ada orang yang tidak sholat. Ini cerita nyata di Saudi Arabia. Tidak sholat dia. Tidak pernah sholat. Mabuk. Tapi suatu ketika seorang ulama dari Damaskus mimpi. Kata ulama dalam Damaskus tadi, aku bermimpi bertemu Rasulullah 3 kali. Si Fulan bin Fulan itu ahli surga. Dicari tahu sama ulama nih. Pergi dia dari Damaskus pergi ke Mekah. Kata ulama Mekah, kenapa ente mau ketemu sama orang yang dalam mimpi itu? Nggak tahu ini pesan, seolah-olah pesan dari Rasulullah gitu. Pergi dia, ketemu dia dengan seorang pemuda yang berandal itu, yang mabuk itu. Memang tidak salat dia, tapi Allah kata dia dapatkan. Apakah dia ini, kata Nabi dalam hadisnya itu, kata Nabi dalam mimpinya itu bahwa si Fulan bin Fulan ini ahli surga. Nanya ulama nih sama pemuda tadi, kok bisa Nabi bilang ente ini ahli surga? Sementara ente ini pemabuk, pejudi. Ente nggak sholat, tapi ente dibilang ahli surga. Sekarang saya tanya, itu urusan kita apa urusan Allah? Urusan Allah. Tapi apakah kita mau melakukan khamar dulu, zinah dulu? Tapi lihat apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Ternyata ada satu ibadah yang dilakukan sama dia. Dia cuma membagi 2 gaji dia. Tetangga dia itu anak yatim, janda, yang terus dikasih sama dia setiap bulan setelah dia gajian. Bagi 2. Setengah untuk dia dan anak, setengah lagi untuk tetangga janda tadi dengan anaknya. Coba bayangkan. Tapi pertanyaannya adalah itu hidayah. Hidayah itu yang harus kita kejar. Nah, hidayah ini kata Allah dalam Al-Quran itu, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang namanya hidayah itu urusan Allah, betul urusan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah hidayah tidak bisa kita jemput? Bisa. Tapi keputusan tetap di tangan Allah. Sampai sini paham ya, Bebe? Baik. Nah, ini penting untuk kita pahami. Sehingga ada, gimana Bu? Cara menempuh hidayah ada 2. Hidayah itu ada yang langsung datang dari Allah, ada yang harus kita jemput. Yang kita jemput bagaimana? Ya kita lakukan ibadah terus menerus. Nah, ini yang tidak bisa kita terima dengan akal. Ada yang harus kita jemput, Bu. Kita lakukan perbuatan baik terus menerus. Ada seorang wanita. Bentar, Bu. Nih ya, bentar ya, kita jawab nih hidayah dulu ya. Ada seorang biarawati. Biarawati hafal Al-Quran 30 juz. Biarawati tapi hafal Quran 30 juz, hafal sirah nabawi, hafal hadis Nabi. Cuma dia bukan muslim. Jadi profesor guru saya itu naik pesawat bareng sama dia. Ketika sedang dalam pesawat itu mereka diskusi, duduknya bareng, sedang diskusi. Kagum sekali profesor tadi. Karena biarawati ini pakai kerudung tertutup seperti ibu-ibu nih. Uniknya, ketika pesawat sudah landing, dia ngambil bagasi di atas di kabin. Keluar di sini ya tanda begini. Nah, menangis profesor tadi. Profesor itu nangis. Kata perempuan tadi, kalau kita ditakdirkan ketemu, saya akan ceritakan. Ketemu ternyata di Lalas satu hotel. Ketemu di bawah diceritain sama perempuan tadi. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Urusan hidayah itu bukan urusan kita, urusan Allah. Dia pula yang menceramahkan profesor tadi. Coba bayangkan. Tapi nggak tahu cerita setelahnya Bu ya, apakah dia sudah masuk Islam atau belum. Tapi itu perlu dijemput. Seorang Nadal Ghasab,
mempelajari tentang astronomi. Masuk Islam karena ayat astronomi. Tapi dia mempelajari Al-Quran. Itu yang sifatnya dikejar. Tapi ada orang masuk Islam tanpa harus mengejar. Saya punya cerita, tiba-tiba perempuan ini sama suaminya itu melihat akhlak seorang muslim yang lain. Apa kata dia? Besoknya dia syahadat. Kami bersahadat. Kenapa? Itu perilaku yang sesungguhnya dari seorang muslim. Nah, coba bayangkan. Jadi ini nggak bisa dinalar dengan akal. Nah, hanya saja yang harus kita tekankan, sekalipun kita memahami bahwa amal ibadah yang lain itu bernilai di sisi Allah. Sekalipun kita memahami bahwa segala amal ibadah itu bernilai di sisi Allah tergantung keputusan Allah, maka sholat tetap menjadi tonggak utama dari setiap ibadah apapun. Makanya lebih baik mana? Tidak sholat tapi puasa, atau sholat tapi tidak puasa. Lebih baik mana? Sholat tapi tidak puasa, atau puasa tapi tidak sholat. Itu yang kurang sehat itu pertanyaannya. Harusnya ya sholat ya puasa, atau dia puasa juga tidak sholat. Tapi kata Nabi dalam hadis yang lain, ini kata Nabi nih. Kata Nabi, khamsun yubtilna asyam. Ada 5 hal yang membatalkan puasa seseorang, tak bernilai di sisi Allah. Satu di antara 5 tersebut, kalau dia tidak sholat. Nah, coba bayangkan, berarti dia tak sholat. Kalau dia puasa dia tak sholat, kira-kira Allah terima nggak sholatnya itu, puasa itu? Nggak, Allah terima, itu hadisnya begitu. Baik, silahkan Nek. Ada apa? Seorang ibu. Oh, simpanan ilmu. Oh, ilmu hitam. Ilmu hitam putih lah pokoknya kan gitu. Baik, ini jawabannya berat, pertanyaannya ringan, jawabannya berat nih. Baik, ibu-ibu, ada orang bermain dengan setan, ada orang bermain dengan jin, itu jelas itu. Itu sekarang ini banyak nih, mohon maaf yang tersinggung ibu-ibu. Memang kadang-kadang kalau tak disinggung susah juga kan, memang harus disinggung memang. Banyak sekali orang-orang yang duduk di atas itu main pakai setan tuh banyak banget. Dia ada yang setan tuh turun langsung. Ada yang melalui perantara gitu. Perantara itu pakai dukun segala macam ya. Pokoknya apapun lah yang bermain dengan setan. Itu dosa besar, syirik. Itu habis itu syirik. Ingat, ini saya kasih penjelasan dulu. Ibu, dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sepakat ya? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Makanya syirik itu nomor 1 dosa besar pertama itu syirik. Dari 76 itu nomor 1-nya syirik. Tapi ada tapinya. Sebelum dia mati, bertaubat dia sama Allah, Allah terima taubatnya, Allah masukkan surga. Sampai sini paham nih ya? Sekarang kita tarik itu garisnya kepada nenek tadi. Kata Allah dalam Al-Quran begini. Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah dalam hadisnya, ada orang keluar dari rumah, dia berhijrah dia. Di tengah jalan meninggal dia. Dia sudah niat hijrah untuk menuju tempat yang lebih baik, tapi di tengah jalan dia meninggal. Kira-kira bagaimana? Kata Nabi, faqad dakhalal jannah. Dia niat baiknya, niat taubatnya, niat hijrahnya Allah terima. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sudah sampai niat dia kepada Allah dan Allah terima. Dalam hadis Nabi justru dikatakan faqad dakhalal jannah, dia masuk surga kata Nabi. Sekarang kita tarik dengan masalah nenek tadi. Ada orang main setan. Dari dulu sampai kapan tas umur 60 terserah lah pokoknya. Dia main setan. Sekarang pertanyaannya, apa yang terpenting dari setiap dosa itu? Satu saja, taubat. Dan kita yakin taubat kita diterima oleh Allah. Dan ada syaratnya, ada. Apa syarat itu?
Kita betul-betul husnul taubah, betul-betul tobat dengan baik. Nah, orang bermain dengan syaitan ini itu tingkat dosanya syirik. Dan syirik itu dosa yang tidak diampuni. Tapi dibukakan oleh Allah jalan jika dia bertobat. Sampai sini, Bang. Dan orang sudah bertobat, orang yang bertobat semua dosanya dan diterima oleh Allah tobatnya, semua dosanya Allah ampuni. Maka ibu-ibu memahami begini, orang yang punya dosa, bertaubat dia kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan menerima taubatnya seseorang. Tapi ada syaratnya, husnul taubah, sebaik-baiknya taubat. Tapi Ustaz besok dia maksiat balik, besok dia main jin lagi. Berarti kalau dia taubat lagi dan husnul taubah lagi, Allah terima taubat dia. Sampai sini ya. Jadi jangan khawatir dengan persoalan dosa. Ibu-ibu wajib takut dan khawatir dengan dosa itu wajib. Tapi jangan pernah lupa bahwa Allah punya jalan kemuliaan bagi mereka pelaku dosa. Apa itu? Ada taubat yang selalu Allah buka untuk mereka. Ulaika alladziina yatubuna ilallah. Kenapa? Nah, Masya Allah, itu lebih baik. Kalau dihidupkan lebih lama, dia bakal balik lagi itu kata Allah. Maka yakinlah bahwa, nah sekarang tinggal kita lihat aja. Dari dia bertaubat itu, sampai dia meninggal tadi, apakah sholat 5 waktunya terjaga, ibadahnya terjaga, puasanya terjaga, kemudian sedekahnya terjaga, apakah dia dengan suaminya baik, apakah dengan anak-anaknya bagaimana. Kalau terjaga sholatnya, terjaga puasanya, terjaga sedekahnya, insya Allah kita berhusnuzon kepada Allah, Allah terima taubatnya. Dia salah satu tanda diterima taubat itu begini, Bu. Salah satu terima taubat itu diterima. Setelah dia taubat, selama itu dia berjalan dan melakukan perbuatan yang baik dan istiqamah dalam kebaikan setidaknya 40 hari. Itu selama 40 hari itu taubatnya diterima oleh Allah. Entah setelah 40 hari. Tapi yakinlah bahwa orang-orang yang sudah bertaubat dan setelah taubat dia istiqamah dalam kebaikan, itu salah satu tanda yang zahir bahwa Allah menerima taubatnya. Tapi ingat, ini yang penting diingat juga Pak Ibu-Ibu nih. Kalau kita yakin taubat kita terima, naik tingkat. Kalau udah naik tingkat, iblis tidak akan diam. Jadi setan itu pun punya tingkatan gitu. Jadi ibu-ibu yang rajin sholat, setannya juga harus ganti-gantian itu. Tadi ya setannya kroco. Setelah ibu-ibu sholat 5 waktu rajin, naik tingkat setannya. Setelah rajin sedekah puasa, naik tingkat lagi. Sampai pada tingkat terakhir, iblis lagi yang turun tangan. Nggak bisa nih kata dia, harus iblis yang turun tangan. Makanya mohon maaf, yang korupsi 900 triliun itu udah iblis banget itu mungkin. Maksudnya yang menghasut gitu, yang segala macam lah pokoknya. Sampai sini paham ya? Nah, sebelum kita tutup, ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yang bisa merusak amal ibadah selain daripada 2 tadi. Selain dari sholat, selain daripada syirik. Yang pertama, orang yang sibuk dengan aib orang lain. Nah, ini dia kata Nabi dalam hadisnya, sittatu asya'in tuhbitul a'mal, 6 perkara yang merusak amal ibadah orang lain. 1 di antara 6 tadi, orang yang sibuk al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang sibuk dengan uyub, dengan aib orang lain. Ini sekarang nih zamannya nih Bu, ini sekarang zaman. Ibu-ibu jangan sampai terjerumus dalam hal tersebut, enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Sekarang ini zamannya, zaman mencari aib orang. Sekarang ibu-ibu lihat, setiap orang di antara yang lain itu akan saling mencari kekurangan orang lain. Tujuannya apa? Apakah untuk membanggakan diri? Apakah untuk bertafakur kepada Allah? Kalau tujuannya bertafakur, memperbaiki diri dan tidak menyebarkan, itu baik. Misal dia tengok si fulan bin fulan, ya Allah, ternyata dalam hati kok akhlaknya begitu ya. Jadi introspeksi diri bagi kita. Ya Allah, mudah-mudahan engkau perbaiki akhlak dia dan engkau perbaiki akhlakku. Ini baik Bu. Karena ada perbandingan. Sekarang ibu tengok, kan tidak punya akhlak, tengoklah besok. Ternyata disebarkannya. Inilah kelakuan fulan bin fulan, istri fulan. Ternyata kerjaannya berjudi, berzina, berselingkuh, segala macam. Disebarkan. Itu manusia sekarang. Manusia sekarang ini kata Nabi memang sibuk mencari aib orang. Dia lupa dengan aib diri sendiri. Apa kata Nabi? Tuba liman sagalahu uyubuhu. Maka beruntunglah orang yang hari ini disibukkan oleh aib diri dia sendiri. Dia sibuk mencari aib dia, di mana kekurangan dia. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, yang suka mencari aib orang lain, ada hal yang harus kita ingatkan. Kalau dia mendapatkan aib orang lain dan dia cukup memegang saja,
dan dia tidak gunakan untuk senjata, untuk menghabisi orang lain, maka dia tak terjerumus dalam yang tadi. Tapi kalau dia tujuannya adalah untuk disebarkan kembali, diceritakan kepada orang lain, maka dia merusak amal ibadah dia. Kenapa dikatakan begitu? Bangkrut dia. Apakah kalian ingin melihat orang-orang yang memakan daging saudaranya? Itulah tadi, yang gibah tadi, yang suka mencari aib orang lain. Sampai sini paham ibu-ibu ya? Baik, jadi berhentilah mencari aib-aib orang lain itu. Tidak perlu kita menampakkan aib orang lain. Orang yang memang punya aib, kalau dia tidak bertahan dengan agama dan imannya, Allah yang akan menunjukkan aib dia langsung. Tengoklah, ada masanya? Ada, Bu. Tenang aja. Semua itu sudah jadi urusan Allah. Jadi ibu tinggal berdoa kepada Allah. Ibu disakiti oleh orang, tidak perlu ibu cari aib orang lain untuk kembali ibu sakiti. Tidak perlu. Berdoa kepada Allah. Apa kata seorang panglima mengatakan begini, sa'uhajimuhu ya Rab, sa'uhajimuhu fi lailatin. Nanti dalam tahajudku aku akan tembak dia ya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Besoknya panglima yang menyakiti dia diturunkan oleh kerajaan. Coba bayangkan. Tajam. Maka jangan bermain dengan orang-orang yang ahli tahajud. Ngeri itu, Bu. Cuman sekarang ini Ustaz kok begini keadaannya. Kami udah tahajud. Tenang. Ada masanya Allah akan pergulingkan kejayaan itu bagi kita. Cukup kita diuji dengan satu hal yang harus kita lakukan. Bersabar dalam ketaatan dan bersabar dalam perjuangan. Itu yang kita belum ada. Kita hari ini bersabar dalam ketaatan, tapi kita belum bersabar dalam perjuangan. Yang pertama, oke ya? Itu yang pertama. Jangan sibuk-sibuk cari aib orang, apalagi harus ini faktor besar kita sekarang. Pengaruh paling besar yang merusak kita sekarang. Apa itu, Bu? HP, sosial media. Sampai jam berapa, Bu? Selesai? Hah? Sudah, alhamdulillah gelap. Oh, belum. Baik. Silakan, Bu. Boleh. Tunggu dulu, Bu. Yang ini dulu, kita kasih satu, Ibu dulu. Nah, itu demi. Tahu sampai kimik tak apa? Tak ini pecah suaranya. Baik. Baru tadi kita bahas ya di khutbah Jumat. Ada orang yang kufur nikmat. Nanti kita sambung, Bu ya. Jadi Nabi bilang begini, dalam hadis Nabi begini, kata Nabi. Ada 6 penyakit yang terjangkit pada umat manusia hari ini. Itu penyakit orang dulu. Jadi ada penyakit yang dialami oleh umat manusia sekarang, dulu dialami umat-umat sebelum datangnya Islam. Apa penyakitnya? Penyakitnya itu ada 6. Al-ashar wal batar. 1, kufur akan nikmatnya Allah. Yang kedua, berlebihan dalam nikmatnya Allah. Sekarang kita ambil kufur nikmat. Ini contoh kufur nikmat. Kufur nikmat yang sederhana. Yang bisa merusak syahadat dan iman. Dan Islam. Tapi tak sampai jauh sana lah ya. Cuman air putih aja nih. Tak enak lah air putih nih. Tak apa rasanya pun. Ini kufur nikmat. Yang kayak gini nih kufur. Coba lihat. Kenapa Allah menggandeng kalimat syakara dengan kafara? Ini yang harus kita lihat. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Digandeng kan kalimatnya. Engkau syukur, aku tambah. Engkau kufur. Kalimatnya kufur. Sekarang pertanyaannya kufur itu yang seperti apa? 1. Ibu dapat gaji, suami dapat gaji. 2,5 juta dikasihkan ke ibu. Cuman segini bang gaji abang. Apa aja kau jual bang selama nih? Ini contoh perempuan yang sama sekali tak punya rasa syukur dalam hati dia. Yang kedua. Makanan, orang-orang yang suka mencela makanan. Apapun itu. Maka Bu, ajarkan anak bersyukur apapun makanan yang diberikan. Sekalipun cuman tempe dan tahu. Nah, makan ini, tengok orang lain masih banyak yang belum bisa makan. Untuk menumbuhkan rasa syukur. Kalau Allah cabut nih, tak Allah kasih, kita tak bisa makan. Ini salah satu cara biar kita bisa mengajarkan syukur kepada anak. Bu, yang suka mencaci makanan, meskipun sepele nampaknya, itu bagian daripada kufur nikmat. Yang ketiga, tabzir. Ibu kalau mau lihat karakter tabzir yang sudah terbiasa, yang biasa kita lihat, tengok dalam setiap acara. Mesti banyak tabzirnya. Pertanyaannya, kadang tabzir itu dalam acara Maulid Nabi, kajian, makan-makan,
Habis kajian makan-makan. Kajiannya tentang tafsir. Setelah makan-makan banyak lauk yang tersisa dari piring mereka. Pertanyaannya di mana letaknya? Itu kufur. Sampai sini paham Bu ya? Oh ini berbahaya. Jadi mohon maaf. Nih. Kalau dalam etikanya, akhlaknya, satu biji nasi pun yang nempel di tangan kalau perlu bisa diisap kata Nabi. Hatta yul'iqah au yul'iq. Yal'aqahu au yul'iqahu. Dia isap sendiri, jilat sendiri atau dijilatkan. Bukan ke orang lain ya, ke istri. Ini kalau ke orang lain malu dia kan? Tidak mungkin. Sampai sini paham Ibu. 3 hal yang paling sederhana daripada kufur nikmat itu. Dan ada kufur nikmat yang lain. Ada pada poin yang batar tadi. Itu yang lebih berbahaya. Ibu dapat duit dapat 2,5 juta. Tak ibu gunakan untuk yang lain, tapi justru mohon maaf berfoya-foya. Berfoya-foya. Ibu belikan ke makanan sebanyak mungkin. Ibu buat berjudi. Ibu buat main minum khamar. Ibu belikan pulsa tapi gunanya hanya untuk scroll aib orang lain. Sama semua. Perbuatan tercela dalam nikmat. Dan itu berlebihan. Jadi sebaik-baiknya sesuatu yang kita dapat dari nikmatnya Allah, keluarkan dulu hak orang lain meskipun bukan zakat. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Salah satu cara biar rezeki kita ada berkahnya, setiap dapat gajian, sarankan sama suami, keluarkan zakat, keluarkan hak orang lain dalam bentuk sedekah. Itu penting. Sampai sini paham ya? Contoh, ada contoh lain daripada kufur nikmat? Ada. Gaji 10 juta masih terasa kurang. Ya, masih terasa kurang. Nah, yang menyebabkan kufur itu yang mana? Yang menyebabkan kufur yang lisan ini tak mengucapkan rasa syukur. Sampai sini paham ya? Harusnya rezeki yang kita dapat apapun itu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang diucapkan dengan penuh keimanan akan menggetarkan hati. Kecuali alhamdulillah diucapkan dengan cara setan. Ustaz kan bagaimana maksudnya ucapkan alhamdulillah tapi pengaruhnya setan? Ada. Lisannya berucap alhamdulillah, hatinya menggerutu. Itu dia orangnya. Ada yang begitu, bukan ada, banyak. Sini paham ya? Ada orang diberikan rezeki tapi tak gunakan pada hak yang baik. Itu sama kufur nikmat juga. Kufur nikmat juga. Apa yang tak ada di rumah dia? Ada semua. Tapi meskipun dia belum puas dengan apa yang dia miliki. Sampai duit itu kurang. Sampai dia suruh suami dia atau tekan suami dia untuk korupsi. Kufur nikmat dia berarti. Nah sama dengan pelaku korupsi sekarang itu. Itu semuanya kufur nikmat itu. Kenapa saya bilang kufur nikmat? Apa yang tak ada di rumah mereka itu? Sekarang pertanyaan kita sederhana apa? Kenapa mereka korupsi? Satu aja, tekanan. Yang kedua apa? Kebiasaan. Yang ketiga tren. Nah, tren korupsi, kebiasaan korupsi, dan tekanan untuk korupsi. Selesai. Sampai sini paham Ibu ya? Baik, itu Ibu ya. Nah, ada yang paling sederhana lagi daripada syukur itu, Bu. Apa tadi? Daripada kufur nikmat itu. Saya ceritakan sama Ibu. Bu, dapat duit, dapat rezeki apapun itu, jangan pernah terbayang bahwa itu adalah hasil pencarian Ibu sendiri. Karena itu perbuatan korun yang dibenci oleh Allah. Dan itu kesombongan yang melampaui batas. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini kerja keras, makanya aku dapat duit. Nah inilah kufur yang sebesar-besarnya kufur. Sombong terhadap Allah, seolah-olah rezeki yang dia dapat adalah dari hasil pekerjaan dia, murni. Padahal itu campur tangan Allah dan Allah yang beri. Kalau tak, apa yang mau Allah kasih? Bisa saja kan, hari ini dia dapat rezeki, besok hilang. Jangankan besok, ketika itu pun Allah hilangkan bisa. Bisa sangat bisa sekali. Jadi jangan cepat-cepat kita menghakimi sesuatu. Oke Bu ya? Baik. Silakan Bu. Waduh. Dia banyak yang tak selesai itu Bu. Saya cuma ngambil satu-satu aja. Iya benar. Tidak akan habis. 15 itu tidak akan habis. Apalagi yang 76 dosa besar itu. 76 dosa besar tidak akan habis. Apalagi dia banyak dia. Ini saya kasih clue-nya saja. Saya kasih clue.
ada 30 tanda orang munafik. Ada 76 dosa besar. Ada 15 ancaman Allah bagi orang meninggalkan sholat. Ada 5 kemuliaan yang bagi orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Ada 10 yang membatalkan keimanan, ada 10 yang membatalkan keislaman. Ada 20 yang membatalkan syahadat. Itu kalau disampaikan semua, tidak selesai itu. Entah sampai kapan pun selesai pun kita nggak tahu. Ini saja yang 6 tadi baru kita sampaikan 1. Yang 6 tadi baru kita sampaikan 1. Satunya tadi apa namanya? Al-istighal bi'uyubil khalq. Orang yang sibuk mencari aib orang lain. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini insya Allah terjaga lisan dan hati. Insya Allah. Karena memang ibadah itu dilihat daripada itu. Nah, nanti kalau kita ketemu lagi nanti akan saya sampaikan ada poin keduanya. Ini ke poin keduanya di situ. Betul. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, orang yang perbuatan yang merusak amal ibadah itu ada 6 kata Nabi. Sittatu asya' tuhbitul a'mal. 1 kata Nabi, orang yang suka mencari aib orang lain. Yang kedua, hati yang keras, qaswatul qalbi. Ya. Kemudian yang ketiga, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang keempat, qillatul haya, tidak punya rasa malu atau sedikit rasa malu. Tulul amal, yang kelima, panjang cita-cita. Oh, cepat banget. Oke, baik. Kebiasaan orang Melayu gitu. 1, orang yang sibuk mencari aib orang lain. Yang kedua, hati yang keras, hati yang tutup, hati yang mati sama. Yang ketiga, cinta terhadap dunia. Yang keempat, malu sedikit atau nggak punya malu. Orang yang tidak, ini kalau kita kaji yang malu nih, itu bisa banyak yang tersindir, banyak yang sakit hati. Nah, yang kelima, tulul amal, panjang cita-cita. Maksudnya apa? Cuman membayangkan, ya Allah, menghayal aja banyaknya, menghabiskan waktu yang sia-sia. Yang terakhir, zalimun la yantahi, orang yang suka melakukan perbuatan zalim. Nah, itu 6 poin. Ditambah dengan 2 yang pertama, syirik dengan meninggalkan salat. Baik ibu-ibu, aman ya ibu-ibu ya. Nah, itu dari 6 tadi pandai-pandai lah Bu. Jaga-jagalah sedikit hati kita nih. Tapi memang dia kalau tidak ini dia bisa bias. Hati-hati, tapi jangan cepat-cepat menghakimi orang lain dengan perbuatan tersebut. Karena itu bahaya juga. Oke, saya kira itu saja ibu-ibu. Aman ya, Nek ya? Cukup ya? Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah berkahi, Allah ridai dan membuat kita semakin bisa hati-hati. Hidup ini berjalan seperti berjalan di atas bara api pelan-pelan atau berjalan di atas paku. Yang cepat jalannya tertusuk, maka itu ibarat orang yang beriman dan berakidah dan bertauhid lah. Salah sedikit kita terjerumus. Jadi syirik ini memang selalu menghantui kita. Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.